Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam acara ta'alif kita. Salawat dan salam tidak lupa kita selalu curahkan kepada Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang akan mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Untuk tema kajian kita minggu ini, insyaallah temanya adalah menjadi insan bahagia dengan lapang dada. Alhamdulillah juga telah hadir di tengah-tengah kita guru kita Ustaz Ismaidas. Baiklah, untuk waktu kita sampai setengah 12. Bersekali waktu kita mulai saja dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz waktu dan tempat kita. Baik, hadirin sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ansari wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin sekalian, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kembali kita bertemu di sini untuk bersilaturahmi, untuk sama-sama membersihkan hati, untuk sama-sama berupaya untuk menyinari kembali sanubari dengan nilai-nilai dan ilmu yang islamik, untuk mencoba berubah menjadi generasi yang penuh ketakwaan, penuh keimanan, penuh dengan kebahagiaan. Hadirin sekalian, salawat dan salam tak lupa tersanjungkan kehadirat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul yang mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi bahagia, bagaimana menjadi mulia, dan bagaimana menjadi pribadi yang penuh mempesona, bagaimana menjadi lelaki yang paling bisa menenangkan keluarga, dan bagaimana menjadi pribadi yang mampu untuk membangkitkan peradaban dan negara. Pribadi yang karakternya tercatat di perjalanan sejarah bangsa-bangsa. Di antara kekuatannya adalah dalam surat Al-Insyirah, Alam Nasrah Laka Sadra, kelapangan dada. Orang sering kali lupa pusat masalah manusia itu di dadanya, di hatinya. Nah, ketika kemudian pusatnya itu dia nggak bersihin, maka numpuk di situ. Bayangin kalau pintu dari lapangan sepak bola yang lagi banyak-banyaknya orang tiba-tiba macet, rusuh. Pintu busway, orang udah pada mau turun, macet, rusuh lagi. Ternyata pintu dari masalah manusia ada di dadanya. Pintu bahagia juga ada di dadanya. Makanya yauma la yanfa'u malun wala banun, hari di mana enggak berguna itu harta dan anak laki-laki, kecuali yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Orang sering kali lupa ketika dia punya masalah yang deg-degan dadanya. Kalau sakit perut mah tinggal ke WC. Kalau kepala puyeng minum obat. Kalau deg-degan dada bagaimana? Orang sering kali lupa. Kepala tuh baru bisa sakit kalau hati udah was-was. Nggak ada orang sakit kecuali sakit kepala beneran, kehujanan 3 hari gitu. Ya wajar tuh sih. Tapi kalau nggak ada musibah,
Orang seringkali lupa di situ. Sementara musibah manusia itu banyak. Ketika kemudian dada kita sempit, hatinya sempit, sementara masalah kita banyak, ibarat akuarium kecil diisi ikan paus, nggak muat. Atau akuariumnya kecil, isinya banyak perabotan, ada karang, ada ikan macam-macam di situ. Akuariumnya kecil, tapi diisi macam-macam, ikannya banyak, hiasannya banyak. Kalau perlu di situ masukin sepatu bola, meja belajar sekalian, nggak muat karena sempit. Bayangin kalau seandainya hati kita bisa selapang samudra. Jangan lagi masukin ikan paus sama kapal selam. Gunung juga ditaruh di laut, tenggelam karena luas. Jadi kalau kita punya masalah berat, bukan masalahnya yang gede, hati kita yang kecil. Kalau kaya, udah gaji punya, keluarga ada, masih nggak bahagia juga. Bukan duitnya yang kurang, imannya yang kurang. Kalau udah punya harta, punya gaji, masih jauh dari Allah, malas sedekah, malas ibadah, malas berjamaah, tanda hatinya sempit, nggak berkah. Sumpah itu pertama sempit, yang kedua kotor. Ini rumah gede, rumahnya tuh 10 kali 100 meter. Ini rumah lapangan bola ya. Tapi kotor, temboknya belum dicat, ubinnya banyak pasir, di pasirnya ada kucing, udah kotor. Ngelihatnya juga gak enak. Contoh lihat, ada rumah kosong, rumah gede tapi kosong. Suruh nginep di situ mau nggak? Ada tulisannya lagi, rumah pondok indah banyak setannya. Mau nginep? Ada hotel gede tapi jorok. Oh saya pak mau pak yang jorok-jorok. Bukan itu, banyak sampahnya. Jorok-jorok aja mau. Banyak sampahnya tuh hotel, mau ke situ. Kita diajak berenang di kolam renang, tapi banyak bocah, mau di situ. Ternyata hati kita sebetulnya luas, jadi sempit karena kotor. Makanya bersihin. Ibarat hard disk udah udah 10 tera tuh hard disk komputer kita. Tapi ada virusnya, kotor. Jangan lagi mau download yang gede, yang 1 mega aja kita copy paste nggak bisa, karena ada virusnya. Jadi kalau musibah terasa berat, ujian terasa sulit buat kita, bukan masalahnya yang ribet, hati kitanya yang banyak virusnya. Bersihin. Rumah kosong banyak setannya, WC dan tempatin banyak setannya. Makanya Allah ini auzubillahi minal khubuthi wal khaba'is. Emang jarang dipakai, jarang orang tidur di WC. Nggak ada yang nginep di WC. Emang jarang dipakai. Hati nggak dipakai, banyak setannya. Makanya orang diputusin pacar bisa bunuh diri. Padahal cewek banyak di mana-mana. Kenapa bunuh diri? Kalau bunuh orang masih masuk akal ya. Iya, bunuh orang yang sakit. Bunuh diri kan kita sakit. Kenapa sampai stres itu? Itulah kalau orang udah gelap mata. Nah hadirin sekalian, bukankah telah aku lapangkan dadamu? Orang stres itu ketika dia hatinya sempit, sehingga musibah yang kecil terasa gede. Wah kesian pak, anak saya nggak punya sepatu futsal. Ya pak, anak bapak baru nggak punya sepatu futsal. Anak tetangga nggak punya kaki. Kalau punya sepatu futsal juga percuma. Masa dipakai di tangan, kan nggak mungkin. Wah kesian pak, anak saya nggak punya kacamata. Padahal matanya udah minus. Ya masih mending. Ada orang punya kacamata nggak punya mata karena nggak bisa ngelihat. Ayo bagaimana? Orang sering kali lupa, wah saya pak dipecat dari kantor. Bapak udah dipecat, alhamdulillah. Udah pernah kerja, udah pernah dipecat. Berarti bapak punya pengalaman lengkap. Ya pada teman kita belum pernah dipecat karena belum kerja sampai sekarang. Siapa yang memecat? Orang sering kali lupa bahwa ketika volume keinginan nggak sesuai dengan kemampuan diri, rusak, jebol. Ibarat komputer, jebol udah. Karena volume dari kerjaan lebih berat dari kekuatan dia.
Ya Pak, maksudnya gimana? Makanya jangan kebanyakan obsesi. Hati kita nggak sanggup nanggung. Lapang dada. Sebelum kita lanjut, berarti yang jadi masalah sekarang bukan masalahnya gede, hati kitanya sumpek. Rumah nggak terlalu besar, sederhana, tapi bersih. Jadi terasa lapang. Contoh, kantor bos sama rumah kita gedean rumah kita, tapi nggak enakan kantor bos ya? Bersih, adem lagi, iya kan? Mau tinggal di rumah gede tapi panas. Ini rumah kita gede, tapi dalamnya kita bakar. Enak Pak, di sini hangat. Hangat Pak, angus sih Pak, setengah matang. Supaya hati hidup tenang, hatinya jangan panas, jangan emosian. Lapangin dada kita. Makanya allazina yunfikuna fisarra'i wa dharra, supaya dada lapang itu berbagi waktu lapang dan sempit. Kayaknya kalau ngasih orang gimana? Doanya Allahumma paksain. Kalau udah dipaksain terbiasa. Orang kalau nggak mau makan, orang kan suka males, makan ogah. Tapi kalau dipaksain langsung juga. Salah satu cara buat maksain bagaimana? Bareng-bareng sama teman. Contoh kita malas makan, tapi makannya bareng-bareng, jadi enak dah. Kita malas jalan, tapi disamper jalannya bareng-bareng, jadi enak. Bareng-bareng berjamaah. Nah hadirin sekalian, banyak berinfak. Wa kazina ghaiza, jangan suka marah-marah. Karena marah-marah tuh panas dari setan. Kalau panas, hati kita gampang panasan, gampang capek. Nggak dikatain orang aja tersinggung, karena dengki, iya nggak? Orang belum ngapain, dia senyum, kita marah. Apa lo senyum-senyum? Masalah buat lo. Orang senyum kita tersinggung. Tapi kalau lapang dada, orang manyun aja kita tenang. Oh dia manyun, oh mungkin sariawana belum sembuh. Tuh kelihatan, oh mungkin lagi makan permen kali sekilo, jadi manyun aja gitu. Oh mungkin lagi punya masalah di rumah kali, lakinya kawin lagi, makanya dia manyun. Tapi seringkali kita lupa. Orang kalau hatinya bersih, ya ibarat apa? Dari kamar hotel ngelihat Jakarta dari atas, kacanya juga bersih, ngelihatnya juga, wis, sampai palanya keluar-keluar. Waduh. Padahal Jakarta biasa aja, tapi kacanya bersih, ngelihatnya enak. Wih, cakep. Belum ngelihat pemandangan, baru ngelihat kacanya udah demen, iya kan? Coba kita di rumah ada kaca bersih banget, kaca ini cermin ya. Kita belum ngelihat, belum ngaca aja udah ngeliat kacanya doang, wih udah cakep. Pas kita ngaca baru kelihatan jelek. Yang bikin jelek muka saya berarti. Tapi bayangin kalau seandainya kacanya kotor, kita nginep di gunung, di villa, tapi kacanya kotor, hitam. Kita ngelihatnya aja males. Pas kita deketin bukan pemandangan yang kita lihat. Waduh, ini ngeres banget nih kaca. Karena coba mobil kotor, biar kata cakep juga kalau kotor gak enak melihatnya. Tapi mobil kalau bersih, ya kan, odong-odong tuh, biar kata jelek kalau bersih, anak-anak mau naiknya. Kenapa? Karena bersih, dicat. Biar kata kita tahu tuh kualitas itu, ya tetap aja ngelihatnya enak. Sedep dipandang dah. Coba odong-odong ganti Metro Mini, mau nggak ada kecil naik? Nggak mau, nggak ada lagunya lagi. Ya kan kalau nggak ada lagunya ngitungnya bingung kan, 1.000 2 lagu. Jadi masalah berat di kita ternyata bukan masalahnya berat. Hati kita sumpek, kotor. Jadi kesannya solusi bingung, jalan keluar nggak ada. Apa pemecahan masalah mentok. Padahal ibarat orang di rumah mati lampu, lagi di rumah nih malam-malam mati lampu. Pas mati lampu pintunya kelihatan nggak? Enggak kan? Hilang nggak pintunya? Nggak ada ya pintunya. Yakin nggak? Wah Pak pintunya hilang.
Apa ini nggak kelihatan? Pintunya yang hilang apa matanya yang hilang? Enggak, mata saya masih ada. Oh berarti pintunya hilang. Nyalain lampunya, ada lagi nggak pintunya? Ada. Jadi kalau kita di rumah punya masalah, kesannya dunia sempit. Bukan dunia yang sempit. Mati lampu di hati kita, nyalain. Gimana nyalainnya? Dengan walkai sebenarnya, jangan emosi. Marah boleh, emosional jangan. Sebab kalau marah disambung dengan emosi, orang dendam. Coba, karyawan telat, dimarahin, biasa aja. Kamu mohon maaf ya, sambil senyum. Ya, saya nggak marah, kamu telat, tapi saya titip ini aja surat ya, SP1. Ini selesai. Orang juga was-was ya nggak? Ya karena saya baik sama Anda, itu bukan SP1. Belum SP1, baru SP setengah. Kalau sekali lagi SP1 kamu. Nggak usah marah-marah. Tapi bayangin SP1 kagak, orang dibentak-bentak. Mau kerja kagak? Ya mau Pak. Mau digaji ya? Ya mau. Ya Bapak nanya begitu maksudnya apa sih Pak? Orang juga bingung. Teriak-teriak, mata melotot, tanduk keluar, gigi becaling. Enggak, iya maksud Bapak apa marah-marah? Jadi anak kecil juga melihat bapaknya marah, ngamuk-ngamuk begitu, bingung nih bapak kayak setan begitu mukanya, serem. Makanya orang kalau marah-marah mukanya kayak setan. Coba kalau kita lagi marah-marah terus ngaca, jelek dah. Coba kalau kita lagi nggak marah terus ngaca, jelek juga kan? Berarti muka kita emang jelek, nggak usah dipaksain. Apa? Wal afina anin nas, maafin orang lain supaya lapang dada. Maafin kesalahan orang, dilepasin. Oh Nabi aja didoain sama Nabi. Nabi jangan lagi saudara sama muslim. Orang kafir didoain. Allah madikomi, ya Allah kasih hidayah ya Allah. Dia nggak ngerti, Nabi didoain. Kalau dalam Al-Quran disebutkan wala tastawil hasanah wala sayyah. Nggak sama perbuatan baik dengan perbuatan jelek. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Niscaya yang kau dapati orang yang mempunyai permusuhan menjadi sahabat yang paling setia. Orang jahat, kita baikin, hebat. Pahala didapat, hati tenang. Sebab kalau kita nggak lepasin, kita akan punya dua masalah. Pertama kita punya masalah, yang kedua masalah karena mikirin masalah. Ini adik lagi operasi atau istrinya lagi operasi, suami di depan pintu mondar-mandir. Kalau kata orang dulu kayak teriskaan. Ya kan kalau orang Indonesia setrika, kalau orang Betawi teriska. Kalau di Indonesia dilipat, di Betawi dilepit. Jadi mondar-mandir. Sekarang saya mau tanya, pas dia mondar-mandir, istrinya sembuh nggak? Ngaruh nggak tuh? Enggak, kita doang yang puyeng. Dia mondar-mandir lagi, mau kemana sih Pak? Enggak, saya was-was. Iya was-was kan boleh duduk Pak. Was-was boleh tidur kan? Boleh, Bapak nggak harus mondar-mandir. Ya enggak apa-apa. Enggak, bukan nggak apa-apa, saya puyeng melihatnya. Jadi masalah baru gara-gara dia mondar-mandir. Jadi ada orang besok mau ditagih utang. Ini malam nggak bisa tidur. Kenapa? Ya saya banyak pikiran. Nih besok mikir. Ya bagus Bapak banyak pikiran. Tetangga saya nggak punya pikiran Pak. Nggak bego bagaimana? Enggak, yang jadi masalah, waduh saya stres. Enggak, pertanyaan sederhana, besok Bapak punya duit enggak buat bayar utang? Enggak punya, makanya saya stres di malam. Masalah udah dua. Pertama bokeh, yang kedua stres. Bisa enggak Anda bokeh aja nggak usah stres? Bisa dong? Terus maksudnya gimana? Bapak pikirin, besok gimana cara bayar utang? Ada jalan keluarnya? Belum ada sih, tapi rencana begini-begini. Udah catat, udah. Sekarang tidur. Udah malam tidur. Wajalan naumakum subata, jadikan tidur sebagai tempat istirahat. Kalau Bapak nggak tidur, masalah dua. Pertama besok ditagih debt collector, yang kedua besok Bapak stres ngantuk karena semalaman nggak tidur. Oh enggak Pak, memang sengaja saya semalaman nggak tidur, jadi besok debt collector datang saya nggak bisa bangun Pak. Kalau gitu bunuh diri aja Pak sekalian. Jadi kita akhirnya punya masalah gara-gara mikirin masalah yang nggak ada kaitannya sama masalah. Masalah mau teman kantor berantem, manyun sampai rumah. Sekarang saya mau tanya, ketika di manyun sampai rumah, teman di berperkara di kantor lihat nggak?
Enggak dong, bener kan? Enggak lihat kan? Yang lihat siapa? Keluarga dong. Jadi ente punya masalah sama teman kantor apa keluarga? Teman kantor, sampai manyun di sini. Lu ribut aja di sana. Kita akhirnya bikin masalah baru karena nggak lapang dada. Motor nyalip semaunya, mobil yang nyupir apa teriak-teriak, setan dasar. Itu pintu jendela kan nggak dibuka, dengar nggak orang di luar? Yang dengar siapa? Yang di dalam mobil kan? Bininya kesel nih, aduh ngomongnya parah banget ah. Nggak bener tuh, ya orang kan nggak dengerin. Kalau mau buka dulu pintunya, ya sebentar, sini. Dia berhenti, setan lo ya. Balik lagi. Ntar ingatan kita lebih banyak. Pak kalau mau ngomong setan, Bapak minggir dulu Pak, ini macet semua, Bapak emang setan. Iya setan lo semua. Ya kan akhirnya ada kejadian. Karena marah-marah tuh, kakeknya marah, cucunya pada ngikut. Ketika cucunya ngikut, yang nyopir disenggol ngomong begitu, dasar setan. Ya akhirnya yang dengar siapa? Cucunya. Cucunya nyaut, Mang Iblis, genderuwo, semuanya cucunya gantian, kuntilanak. Akhirnya tuh cucu jadi tertular. Kita masalah di mana, nyelesain yang nggak ada, bikin masalah baru. Fokus, masalahnya apa? Jalan keluarnya apa? Udah selesai. Aksi, ya nggak bisa aksi, Pak orang malam. Ya udah Bapak tidur dulu. Tidur. Kalau udah tidur besok sholat subuh di masjid, ya kan? Kalau kita mau berangkat subuh ke masjid, insya Allah pas mau berangkat jalan keluar udah ada. Lewat mana? Lewat pintu. Silakan kita mau ke masjid. Kalau lewat jendela diteriakin maling. Jalan keluar ada. Kalau kita mau. Cuma karena kita nggak mau stres aja sendirian. Padahal kalau kita, nah hadirin sekalian, untuk itu wal afina aninas, maafin orang lain. Lepasin. Sebab kalau kita gedek orang, orangnya nggak ngelihat. Orangnya nggak ngelihat. Ya sengaja Pak, saya gedek depan dia, dosa. Bagaimana? Lepasin aja. Orang udah merasa jago. Orang semakin jago ilmu bela diri, semakin malas berantem. Kenapa ayo? Ngeri, ntar ketelepasan orang celaka. Kalau orang celaka bagaimana? Dia kena juga, walaupun dia menang mukulin orang, tapi kan dia masuk penjara, kena kasus. Makanya orang yang suka ribut-ribut biasanya ilmunya dikit. Nggak ada tawuran antara pendekar silat, master silat nggak ada. Yang berantem curut-curut gitu ribut. Orang yang baru berasa jago itu yang suka ribut. Sampai ketemu kucing ditantangin. Kucing ditantangin. Emang begitu kebanyakan gaya. Orang mah kalau pendekar asli diam-diam aja, namanya master ya Kak. Taunya apa? Jago. Tapi orang ya kalau kata orang dulu tong kosong nyaring bunyinya. Pertama karena dia kosong, kedua tong. Ya kan? Kalau balon biar kata kosong ada bunyinya. Ya, orang seringkali lupa bahwa orang kalau ilmunya kurang, karakternya kayak tong. Apa karakter tong? Keras. Kasur nih kita kosongin, hapuknya dikeluarin, tetap nggak ada bunyinya. Emang karakternya diem. Orang kalau karakternya keras, ilmunya nggak ada, songong. Apa yang terjadi kemudian? Menggerutunya paling jago. Padahal barang siapa yang menggerutu pagi hari udah menggerutu, berarti dia udah ngomongin nikmat dari Robnya. Sama aja seperti ngegerutuin Tuhannya. Orang pagi-pagi ini udah ngegerutu, berarti sama aja dia udah menggerutui nikmat yang Allah berikan kepada dia. Barang siapa yang hormat orang lain karena kekayaannya, hilang agamanya 2/3. Di Nasoil Libat tuh begitu. Kembali ke masalah tadi, untuk itu maafkan masalah orang. Apalagi kemudian isi dengan Quran. Karena Quran itu huda, petunjuk. Supaya dia ada lapang, diisi dengan Quran. Karena Quran itu pas dengan hati kita. Contoh nih, rumah kecil. Rumah kecil misalnya 5x7. Kita isi dengan
perabotan yang gede-gede. Sofa kita taruh dalam, traktor depannya rumah kita taruh, kegedean, gak pas. Ya kan kalau rumah kecil pakai kasur, kalau perlu ranjangnya kita nggak usah pakai ya enggak. Jadi tiap hari bisa ranjang, emang ranjangnya misah gitu ya. Istrinya tidur di ranjang, lakinya di tikar. Jadi kalau dia bisa ranjang nggak ribet, emang tiap hari. Ketika kegedean itu barang-barang, rumah kelihatan sumpah. Bayangin kalau rumah tuh diisi dengan benda-benda yang pas. Kalau kata orang sekarang minimalis ya, dia malas belinya aja, taruh aja yang ada. Saking malasnya tuh. Nah, ketika udah ditaruh, biar kata kecil, tapi kalau barangnya pas, cakep, kelihatannya indah. Dan apa yang paling pas dan cakep buat hati manusia? Apa yang banyak? Quran. Makanya alazina laisa fi jawfi isa min al-Quran kal baitil kharib. Orang yang dalam hatinya enggak ada sebagian tentang Quran seperti rumah yang berantakan. Rumah kotor aja udah jelek, ini udah jorok berantakan. Di meja makan ada televisi, ya kan? Di toilet ada sepeda, udah jelek banget. Di genteng, iya di genteng ditaruh mobil, udah hancur banget ah. Berantakan. Pintu enggak ada, jendela enggak ada. Jadi berantakan. Naruh sepatu di dalam kulkas, oh ada sepatu, wah keren juga nih. Berantakan masalahnya. Jujur ya, ini ngelihat sebelah aja kita gak enak, karena berantakan. Ya emang gudang sih ditaruhnya begitu, makanya lihat tempat gudang tuh berantakan. Tapi kalau ada yang rapi naruhnya, yang rapi gitu ya, kayak apa? Gudang-gudangnya pemilik pelampang kan, rapi dia naruhnya, orang ngelihatnya enak. Gudang kelihatan orangnya benar apa enggak dari rapihnya. Sama sama komputer. Coba kalau komputer di desktop kita, di monitor tuh, pertama kali desktop lihatnya bersih, rapi, ikonnya yang dipakai doang dikit-dikit, ngelihatnya enak. Kalau kita taruh juga gambar kita di situ, kelihatan ala kadarnya, ya kan? Apa adanya. Bayangin kita udah pakai kemudian di monitor kita gambar kita sama keluarga udah cakep. Tapi berantakan di situ. Icon file ada semua di situ. Dokumen ada semua, cara mengupil yang baik. 3 cara menguruskan tetangga. Wah, masuk semua di situ. Ada file gambar di situ, ada file MP3 di situ. Jadi di desktop isinya file semua. Kita taruh gambar belakang backgroundnya apa juga percuma karena berantakan. Desktop yang bagus kan dia kosong, ada pilihan yang rapi-rapi. Yang penting-penting di hati tuh kosongin, kecuali yang penting, nggak boleh hilang tuh. Bayangin ada lihat komputer kosong semua, nggak ada apa-apanya. Di desktopnya kosong, ini mencetnya apaan? Touch screen, iya touch screen, bisa di touch screennya. Terus yang nggak bisa diapain, dipencet itu doang. Ya kan, handphone saya layar sentuh, cuma disentuh doang, cuma nggak bisa ngapa-ngapain. Yang nggak ada gunanya juga. Dia kosong. Biar kata komputernya touch screen, kalau kosong menyentuh apaan? Tapi kalau ada icon pas. Makanya kalau ada handphone yang model baru, kebanyakan pilihan ngelihatnya dia enak. Pilihnya banyak banget, kita bingung sendiri jadinya. Makin jelek gitu. Nah sama di hati isi dengan Quran. Karena yang pas buat kita Quran. Apalagi kemudian, ya kalau Quran jelas gitu ya, karena dia pengingat. Az-Zikro juga peringatan buat kita. Sholat. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia stres, menggerutu. Iza masahu syarru jazua. Dapat musibah, marah-marah. Wa iza masahu khairu manu'a. Dapat kebaikan, pelit. Manusia itu begitu. Illa musholin, kecuali yang sholat. Makanya sholatnya benerin. Apalagi benerin zakat, jangan lupa dikeluarin. Kenapa? Karena husmin amwalin tutahhirum. Ambil hartanya buat membersihin. Kalau orang zakatnya nggak keluar, sedekahnya dia nggak bisa keluarin, itu ibarat kita punya daging di badan kita, numbuh di badan kita, tapi bukan daging kita. Apa namanya?
tumor. Apalagi? Kutil, tumor kecil ya. Tumor kecilnya aja nyusahin, kutil, iya nggak? Udah gak enak, kecam berdarah, nunggu lagi. Jadi kalau makan harta orang atau kita nggak ngelainin harta, ibarat punya kutil. Kalau dikit, kalau numpuk punya tumor, mau punya tumor. Wih, nauzubillah udah punya kanker. Kanker kecilnya aja nyusahin. Saya punya kanker kecil nih di sini nih. Dulu sempat lebar, ini kecil nih. Kanker kulit. Mungkin kena matahari berlebihan, gak siap, jadinya begitu. Itu kanker. Nyusahin, kecilnya nyusahin. Tapi alhamdulillah, iya kan? Karena kecil masih bisa kita tanganin. Disyukurin aja. Syukurin kan enak juga gitu. Jadi ketika hak orang ada di badan kita, numbuh ibarat kanker. Kenapa kita nggak bahagia? Kankernya banyak. Kecil aja nyusahin, apalagi kanker di kita banyak. Kankernya apa? Hak orang. Hak orang jelek tuh begitu. Apa itu? Hak orang yang kita nggak pakai apa? Ara'aital lazi yukadzibu bidin. Pendusta agama. Fazalika lazi yad'ul, nggak ngasih ke anak yatim. Wala tahadun ala ta'amil miskin. Nggak ngasih makan orang miskin. Wala yahdu ala ta'amil miskin. Apa kemudian selanjutnya? Celaka dia sholat karena sholatnya lalai. Bersihin hati kita. Ya, sholatnya dijaga, zakatnya dibayar. Taubat, tubu ilallahi taubatan. Taubat, banyak-banyak istighfar. Kalau orang banyak istighfar, dia tahu dia banyak dosanya. Orang kalau tahu banyak dosanya nggak bakal sombong. Sebab orang sombong batarul haq wa ghamtunas. Orang sombong tuh hatinya sempit. Kenapa? Karena nggak menerima kebenaran dan suka nyepelein orang. Mesin. Bagaimana kalau orang mukmin? Orang mukmin itu wa ibadur rahman lazi yamsuna ala ardi hauna. Jalan di muka bumi itu rendah hati. Wa iza khatabahumul jahilun qalu salama. Dikatain orang jahil ngatain dia. Dia ngomong dengan perbuatan baik. Didoain. Dia dikatain, dihina di perbuatan baik. Enggak main langsung tulis laporan ke Polda. Kalau orang kaya masih tahu ngadu ke Polda dari pengacara. Kita ngadu ke Polda, kita juga yang repot. Nah ini yang kadang-kadang kita lupa. Yang pertama itu lapang dada, bersih. Yang kedua, wawada'na anka wizrak. Bukankah telah aku angkat bebanmu? Wizrak itu obsesi. Wizrak itu pertama dalam tafsir itu disebut dosa. Kenapa orang stres banyak dosanya? Jadi banyak kotor di hatinya. Ibarat motor, businya kotor, radiatornya kotor, disuruh nanjak susah. Suruh nanjak, jangan suruh nanjak. Apa? Disela aja, nggak bakal nyala tuh. Apalagi udah kotor kena air. Bagaimana coba? Udah kita dorong-dorong, kita keringin, kita jemur, nggak nyala. Kita bakar baru nyala. Nyala kalau dibakar, ada apinya ya nggak? Wah ini Pak mau beli motor nggak Pak? Bandel mesinnya. Dibeli nggak nyala-nyala. Katanya bandel, itu bandel Pak. Kita nyalain nggak mau, saking bandelnya nih Pak. Wah iya betul nih motor bandel. Jadi ketika kotor, suruh berangkat, suruh sholat aja susah. Padahal kalau kita punya masalah, minta tolongnya ke Allah apa ke dokter. Dia udah dokter, tapi ya Allah semoga cepat sembuh ngapain. Dokter kita bayar doang. Kita pulang ke rumah tuh dokter ngikut nggak? Enggak kan? Dok ngikut dong dok, kan sakitnya terus menerus dok. Dokter tungguin, tunggu bapak moyang lo. Allah kita nggak bayar, kita nggak ngasih apa-apa. Allah jagain tuh anak, kita minta. Ya Allah sembuhin ya anak. Dosa yang membuat hati kita menjadi makin lama makin kotor. Kalau balrona ala qulubi makan yaksibun. Sesungguhnya kotor terhadap yang dia kerjakan. Ada ron, titik noda. Kalau orang bikin dosa, hitam. Lama-lama hitam, makin lama makin banyak. Makanya diumpamakan seperti pantat panci. Kenapa pantat panci? Sering dibakar, jadi kotor. Sering dibakar, dibersihinnya jarang, hanya kotor. Hatinya kayak pantat panci, susah.
dibersihinnya. Dicuci nggak hilang-hilang. Sekali ditaruh di luar rumah hilang di bawah tetangga. Karena sering dosa nempel. Kenapa? Dalamnya panci nggak kotor, bersih. Karena nggak kena api kan. Sama panas nggak? Sama panas. Maksiat di sekitar kita, tapi kita nggak mau dekat. Ini panci walaupun panasnya sama, yang dalam nggak gosong. Kenapa? Dia nggak mau kena apinya. Maksiat. Nggak kotor di dalam panci, padahal panas. Makanya jauhin dari maksiat. Itu yang bikin hati kita sering stres, maksiat. Kalau orang jarak dosanya nggak ada, hidupnya tenang, bersih udah, nggak takut juga. Dia kalau orang dosanya banyak, tiap hari stres, masuk detik.com, ya kan, pulang dari joget di mana atau lagi ngapain, tau-tau nabrak bundaran HI, hatinya lagi gitu, sampai meninggal, mobilnya kebakar, mayatnya angus. Mau begitu? Ya kan, rumah malam-malam enaknya di rumah. Apa wajahnya laila libasa, jadikan malam sebagai pakaian kamu, ngangetin kamu, istirahat. Kecuali kalau kita kerja jadi security, tidur aja. Kamu kalau kerja kok tidur? Wajahnya laila libasa. Jadikan malam sebagai selimut. Di SP3 nggak apa-apa sih. Bapak kalau mau itu tidur aja di rumah ada Pak. Tapi orang sering kali lupa. Kenapa orang pada stres sampai ngayap nyari hiburan? Karena dosanya banyak. Akhirnya dia nggak bisa tidur aja susah. Orang kalau tidur susah, stres, depresi, setannya banyak. Ketika begitu, kalau acara-acara setan jadi demen dah. Contoh, apa buktinya tuh orang kalau susah tidur setannya banyak? Kalau acara setan seneng datang dah. Acara dikit lagi Lady Gaga, 2 jam tiketnya aku. Ya, jangan Lady Gaga, Ajis Gaga aja laku ya nggak? 2 jam tiket jutaan habis, padahal gratis, padahal bayar. Coba ngaji begitu, ya Allah, gratis aja males, bagaimana bayar? Acara taklim di Indosat dan Mongol bayar sekarang, sekali datang 200.000, udah sepi udah. Panitianya juga nggak datang. Wah, repot dah kalau begitu. Coba kalau acara dangdutan, iya kan, semangat, nggak diundang aja ngikut. Masih mau ikut dong, Bapak nggak diundang, nggak apa-apa sih, nggak diundang nggak apa-apa dah. Datang bela-belain, semangat. Saking semangatnya belum ada biduan, belum ada panggung, belum ada sound system, jadi joget. Semangat banget dah. Nah, ada yang sekalian dosa. Makanya orang yang stres itu biasanya hobi dosa, dogem, hobi itu. Mabok, biasa gitu. Kalau orang kaya maboknya kedugem, orang miskin maboknya patungan. Sekalinya muntah keluar combro. Orang miskin wajar dah. Nah, hadirin sekalian, yang kedua yang membantu dunia, obsesinya kebanyakan, overload jadinya. Stres kan, ngiri, wah teman udah beli mobil, ente belum, ya, stres. Padahal ente nggak punya mobil, bahagia nggak? Yang belum punya mobil tunjuk tangan. Mati nggak? Enggak. Ente sakit nggak? Jantungan nggak punya mobil? Enggak kan? Terus kenapa kita maksain pengen punya mobil? Kalau ada harta, alhamdulillah. Karena ente ngiri, hati sumpek, dengki, karena kotor tadi, obsesinya dunia bikin kita capek. Suami tetangga cakepan, ngiri lagi, ya Allah. Emang kalau ente nggak punya suami model begitu, ente mati? Ya kagak sih Pak. Terus kenapa maksain diri? Belum nikah stres, mau reuni datang nggak mau, ya kan? Reuni datang nggak mau karena teman-teman udah punya rumah, udah punya mobil, dia doang kere, malu lagi. Akhirnya katanya beban itu hadir karena obsesi kita yang berlebihan. Cita-cita boleh, obsesi jangan. Cita-cita iya, ambisi jangan. Karena ambisi membuat kita terbebani. Kalau cita-cita membuat kita semangat. Pengen nih pokoknya setahun ini saya pokoknya bisa beli mobil dah.
cita-cita, semangat. Pas nggak kebeli, yang penting Anda udah ikhtiar, ya enggak? Pokoknya ini tahun rencananya, ini tahun ini saya mau nikah dah, pokoknya. Saya targetnya tahun ini menikah. Semangat. Kalaupun gagal dia nggak masalah, nggak terbebani. Yang penting dia punya niat. Itu yang kadang-kadang orang lupa. Kenapa dia stres? Dunianya. Makanya wahofifim lah, kurangin beban. Yang nggak penting-penting jangan dipaksain. Obsesi main nggak penting-penting. Segala sesuatu yang bikin kita nggak bakal mati, nggak bakal sakit, berarti nggak terlalu urgen buat kita. Sholat mati hati kita kalau nggak sholat. Zakat mati hati kita. Tapi beli bakso, Pak kalau saya nggak beli bakso hati saya mati Pak. Nggak bakal. Untuk itu ya ibarat beli bakso hidup tuh. Yang penting nasinya dimakan. Ada duit, alhamdulillah beli bakso. Kalau nggak ada bakso nggak masalah. Yang penting masih punya nasi. Kita gaji ada, makan sehari cuma 3 kali, 2 piring kita nggak habis, masih ribut soal rezeki, malu. Ngiri, kebanyakan orang punya BlackBerry, dia ngiri lagi. Dia selama ini punya berry, bengkak lagi di kaki. Ya, nah ini yang kadang-kadang kita sering kali lupakan. Makanya lihat ibu-ibu sekarang ngiri sama orang yang kulitnya putih, dia ngiri tiap hari maksain pakai pemutih wajah. Sampai wajahnya putih, lehernya hitam. Karena dia pakai pemutih wajah, nggak pemutih leher. Tapi pakai pemutih leher, biar imbang. Lihat artis tuh. Kadang ibu-ibu yang di sini putih, di sini ya Allah, kolang segala macam. Kita ngeliatnya nih ibu nggak pandang sekali gitu, nggak nawin gitu. Sampai supaya memaksakan dirinya terobsesi biar kelihatan keren. Sampai ke warung aja beli sayur, dandan, beli sayur. Mau godain tukang sayur. Biasa aja ngapa sih? Nah, ada obsesi dunia. Obsesi dunia yang orang bikin malas nggak dekat sama agama. Ya kan gitu. Kata suaminya besok jangan lupa yang pakai kerudung. Suami udah setuju. Ya yang kita udah setuju. Iya nggak? Soulmate-nya udah setuju. Udah kekasih hati udah setuju. Dia nggak mau kenapa? Ntar saya kelihatan jelek. Lah itu pengen kelihatan cakep ke siapa? Ke satpam. Kan laki lu udah demen, ya yang tersayang ini udah seneng. Kenapa sih nggak mau? Itu dia. Dunia kadang-kadang kita. Oh gak enak tadi dilihat orang. Itu mau dilihat siapa lagi? Ya kan? Ini anak muda. Udah orang tua ngeliatnya nggak setuju. Rambutnya udah dimohak segala macam, ditindik macam-macam segala macam. Obsesi pengen kelihatan keren. Tahu keren di depan siapa? Memaksakan diri. Nah hadirin sekalian, ternyata yang bikin kita stres, hatinya udah sempit. Yang kedua, obsesinya ketinggian, bebannya. Rasul tuh bebannya udah gak ada. Beban hidup tuh santai aja udah hidup. Ngalir aja ngalir. Ngalirnya ke air, bukan ke tinja. Tinja ngalir tuh gak punya visi, dia ngikut aja. Air ngalir menuju muara. Apa muara hidup kita? Ngalir menuju ke sana. Begitu, persisten. Biar kata ada batu, kita nggak bisa lawan. Minggir-minggir aja istilahnya. Gue cegat, kata batu. Kata air, biarin. Gue minggir, iya kan? Nggak dihajar juga tuh batu. Pelan-pelan, digesek-gesek, lama-lama tuh batu hancur. Air tuh begitu. Jadi hidup tuh ngalir, jangan maksakan diri. Rencana tetap muara, target, nanti. Tapi nggak memaksakan diri. Gara-gara pengen beli mobil sama mertua pelit, sama orang tua pelit, sama pembantu pelit, sama bocah pelit, sama bini pelit. Jadi bini dekil benar jadi perempuan. Ya abang ngasih bedak pipa yang 2.000. Begitu buat pandangan. Iya kan? Enggak rapi sekali ya abang, saya daster aja di rumah dipenitiin. Bagaimana kelihatan keren, modalin dong. Sayang duitnya dunia tuh. Sayang buat dunia. Dia beli Ducati yang baru, ya enggak? Ya akhirnya dia punya barang banyak, berbagi pelit. Apa ciri-ciri orang begitu? Kalau tetangganya nggak demen, masih wajar. Ada orang kaya, iparnya nggak demen, emaknya nggak demen, keluarganya nggak demen. Aneh kan? Itu yang sering ribut di TV artis kaya, tapi berantem mulu sama keluarga. Oh itu udah nggak berkah, seberkah-berkahnya. Lihat pokoknya kalau punya harta, punya gaji, tapi jauh dari keluarga, jauh sama tetangga, nggak berkah udah.
Apalagi politikus kita, waduh lagi rame-ramenya segala macam. Sampai agama aja dimainin, agama dimainin. Kemarin ada yang keren kan, Indonesia tanpa jil, keren tuh. Itu emang gerakan moral. Lihat spanduknya tuh, ada orang yang ikut-ikutan atas nama agama. Indonesia tanpa jil, Indonesia tanpa liberal, keren pas. Indonesia tanpa pornografi, kerennya di bawah Indonesia tanpa SBY Budiono. Apa kaitannya sama politik? Ini bukan gerakan politik, moral. Jadi saya juga nggak demen dengan pemerintah sekarang, tapi urusan dia. Tapi ini lain gerakannya, isu politik dimasukin. Spanduknya atas nama saya nggak sebut namanya. Itu akhirnya obsesi ketinggian. Akhirnya agama aja dijual. Banyak kan tokoh agama mainin begitu. Sampai mengkafir-kafirkan pemerintah. Orang yang sholat dikafirin. Kenapa bisa begitu? Politik. Ya, politik sekarang target. Kalau bisa turun di tengah jalan. Kalau ada yang begitu jangan diikutin. Jangan diikutin. Kenapa? Kalau Indonesia nggak terbiasa untuk fair dalam berpolitik, fair dalam berdemokrasi, intinya walaupun demokrasi ditolak juga, Indonesia kapan mau benernya? Tiap kita nggak suka turun di jalanan, tiap nggak suka turun di jalan, kecuali kalau dia jelas-jelasan kafir dan jelas-jelasan nggak sholat, baru kita goyang rame-rame. Kalau nggak sholat ya udah. Pemerintah begitu, yang pilih kan lo. Apalagi tiap nggak suka ketujuh, itu akhirnya begitu sempit, sampai agama dijual, ngeri gitu. Ini tengah jalan turun, ini kapan stabilnya di bangsa? Ini bangsa kan udah kacau-kacauan nih. Ya Pak, ini negeri autopilot Pak, jadi bahaya nih Pak. Ya daripada negeri udah autopilot, ente berantem di kokpit. Bagaimana coba? Ya udah tuh pilot ada, walaupun nggak jago, yang penting udah ada pilotnya. Daripada kita nanti ganti. Nah di situ sekarang tuh, ketika kan obsesinya tinggi, pengen jadi presiden, pengen menguasai negara, sampai tuh agama dijual. Sampai mengkafir-kafirkan orang. Nah, ngerinya di situ. Akhirnya politik lagi, capek makanya. Udahlah. Yang penting kita berbuat baik, doain. Ini jujur nih, setahun ini udah berapa kali doa buat bangsa. Ini dari pagi sampai sore pernah nggak doain Indonesia? Ada yang nyebut nama Indonesia dari pagi sampai sore? Ngomong insya Allah lagi dah. Setahun tanpa barang khotib, tanpa barang penceramah, pernah nggak kita doain Indonesia setahun ini? Ini bangsa kita nggak pernah doain, wajar hancur. Doain minimal nyebut bangsa kita, nyebut bangsa, ya Allah kasih pemerintah yang benar, doain. Kita doain enggak, ya Allah di bangsa makin parah udah dah. Udahnya sakit nggak kita doain, dia mampus dah, makin udah. Ini ada orang sakit, kita sumpahin mampu, ya. Bener loh besok koin. Tapi bayangkan orang lagi sakit kita ngomong, tenang kamu bisa, insya Allah kamu, dia semangat. Pokoknya saya akan selalu menunggu kamu di sini. Pokoknya nggak usah, sambil kita makan buah-buahan yang ada di situ kan, pokoknya nggak usah khawatir. Semangat, dia semangat itu. Padahal makanannya habis sama kita. Jadi ada kisah ternyata tuh di berapa tempat di Afrika katanya, saya belum cek lagi. Jadi saya nggak pernah ke Afrika sih. Sekalinya saya pernah waktu itu ke nggak sampai Afrika ya, masih sekitar Asia Timur. Sekalinya ke Asia Timur lewat Google Map waktu itu. Jadi di Afrika itu ada kebiasaan kaum yang kalau mau nebang pohonnya udah dia nggak demen, itu pohon ditarik disumpah-sumpahin. Ini pohon gede nih, sebelum dia mau matiin tuh, mau dibakar, ditarik disumpah-sumpahin. Kalau dia udah mau nggak demen, sebelum ditebang. Ini rencana, saya mau tebang berapa? Disumpah-sumpahin dulu tuh pohon. Pas ditanya kenapa ada pohon itu? Biasanya kalau kami beginiin, biasanya tuh pohon ini nanti akan layu sendiri, gak kuat sendiri, jadi lebih mudah. Pohon disumpah-sumpahin gak begitu. Bagaimana anak tuh kita sumpah-sumpahin tiap hari. Doain aja, doain supaya diganti biar yang benar. Nabi tuh doain. Ini kita, ya Allah alam, sampai agama dimainin. Sekarang apalagi yang kalau kita baca detik soal politik,
isinya nggak jauh daripada berantem aja. Serang-serangan dan celah-celahan kali, ada yang benar kali, nggak benar-benar juga. Jadi kalau nih pada bener gampang dah tuh orang-orang kaya yang ngaku pada pemimpin gampang. 50% harta saya potong buat umat. Semuanya berani begitu ngomong, baru hebat. Harta ya, bukan gaji. Harta saya kasih buat umat, baru pemimpin. Kalau belum udah jangan banyak ngomong dah, kebanyakan teori ente dah. Ribut di TV, masyarakat lapar ngeliatin dia ribut. Coba di TV, bukti, nih saya bagi duit saya. Oh nih, ribut gitu. Oh enggak, banyakan saya ngasihnya. Oh langsung yang lain. Oh enggak bisa, saya kasih seluruh harta saya. Ngomong begitu TV, rakyat girang dah. Oh alhamdulillah. Ayo berantem lagi, ayo berantem lagi. Ini ribut main tunjuk-tunjukkan, pulang-pulang dikongkol-kongkol lagi ya elah. Nggak jauh dari kasus korupsi. Jadi beban. Karena beban obsesi tinggi, sampai udah kaya masih korupsi. Oh doa kawizro Allah si angkodo zohrok. Beban itu yang bikin kita lemah, punggung kita. Zohrok, tulang punggung tuh lemah, nggak kuat kita karena beban. Keinginan, obsesi ketinggian itu yang bikin kita beban. Disebut itu hebatnya Islam dari dulu. Dari awal disebut zohrok, yang bikin tulang punggung kita lemah. Tulang punggung itu inti. Makanya lihat, ketika orang nyebut sesuatu tentang tulang punggung, yang paling penting, sendi dalam kehidupan. Pemuda tulang punggung negara. Pemudanya hancur. Nggak pernah disebutkan pemuda tetelan negara. Ini anak merupakan jeruan daripada keluarga. Nggak ada, tulang punggung. Nah tulang punggung itu yang bikin lemah karena obsesi. Jadi yang bikin kita selama ini lemah, diri kita gampang sakit, ternyata bukan cuma penyakit, mentalitas. Jadi ngaji males, kurang enak badan, maaf Ustaz nggak bisa ngaji nih hari, kurang enak badan. Kalau mau enak kasih micin Pak, kecapin dikit, kasih bombay dong, enggak enak badan. Padahal kalau misalnya nggak bisa datang, oh padahal kita lagi bagi-bagi duit nih, gope-gope per orang 500.000, datang nggak kira-kira? Datang semangat. Yang bikin gak datang apa? Mentalitas. Zohrok, beban. Jadi yang bikin badan kita lemah adalah obsesi. Contoh, ini bangsa selalu kalau diomongin, bagaimana hidup sekarang? Makin susah aja. Coba cek, bener nggak sekarang makin susah? Jujur. Kitanya yang nggak tahu diri, nggak bersyukur. Sekarang telepon orang gampang, kita punya handphone, walaupun miss call doang, iya nggak? Atau paling SMS doang. Sekarang bisa ngelihat berhubungan dengan siapapun lewat nol Facebook, ya nggak? Apa yang bikin kurang? Makanan di mana aja ada. Dari yang paling murah, yang 7.000 dapat tahu 2 sama orek separuh, ya enggak? Di warteg udah ada. Samping yang paling mahal ada. Ngomong hidup susah. Kita mau kemana aja gampang, ada mobil macet tapi dalam mobil. Dulu nggak ada macet tapi jalan kaki. Ayo, ngomong hidup susah. Hidup tuh gampang karena kita stres, akhirnya kita ngerugiin diri sendiri. Beban obsesi, akhirnya kita bingung sendiri. Padahal hidup tuh udah indah, udah gampang. Nelpon orang tua gampang, gak pernah ditelepon. Dulu orang tua pengen ngubungin keluarga, pakai surat, 3 hari baru nyampe. Ibu anak sakit, pas nyampe suratnya udah mati tuh anak. Saya doakan semoga adik baik-baik aja. Pas nyampe anaknya udah meninggal, bagaimana? Jadi ngomong hidup makin berat, kita yang gak bersyukur. Dan lihat, udah hidup makin gampang, udah punya motor, punya mobil, gampang sakit. Orang dulu umur bisa 70 tahun, 80 tahun. Kenapa? Olahraga yang terbaik di jalan. Sekarang pada punya motor jadi sakit mulu. Olahraga main futsal mati di lapangan. Main bulu tangkis mati lagi di lapangan. Ternyata olahraga paling baik adalah jalan kaki. Biasanya kan udah punya motor, jalan subuh ke masjid. Pulang dari masjid sekalian nyari nasi uduk. Olahraga sehat. Makanya lihat, selalu azan subuh engkong-engkong. Pertama, yang satu, karena anak mudanya malas ke masjid. Yang kedua, ternyata orang yang lagi subuh sampai tua masih kuat azan. Sampai tua. Udah di azannya salah, nggak mau diganti lagi tuh. Orang dulu gitu. Pokoknya gua aja dah yang berkah. Ya kan, azan make apa? Azannya make logat Sunda. Bagaimana sih? Allah sholatu khairum minan naum. Kongkong tuh kadang-kadang kalau azan udah ada yang bilang hayya alal pala, pak lagi. Udah gitu naumnya panjang benar. As-sholatu khairum minan naum. Naum kan tidur. Ini tidurnya dipanjangin dia. Sholat itu lebih daripada tidur. Ambil betul-betul naum.
kan begitu. As-salatu khairum minan naum, panjang. Kalau azannya Madinah kan lain. As-salatu khairum minan naum, salatnya panjang, naumnya dikit. Karena salat lebih baik daripada tidur. Kita salatnya dikit. As-salatu khairum minan naum, salat itu lebih baik daripada tidur. Pulas sudah kita. Benar. Sodakta, Anda benar. Kan gitu kan, kalau dengar as-salatu khairum minan naum kita jawabnya sodakta wa barata, Anda benar, Anda baik. Ya karena lebih daripada tidur, tidurnya panjang. Benar, udah pulas, sudah saya. Tapi lihat, ternyata hidup makin lama makin berat. Padahal makin gampang. Internet ada, apa yang Anda nggak bisa lakukan sekarang? Makan dari yang 2.000 ada nasi kucing. Dapat lagi 1.000. Kucing lagi makan, kita udah-udah. Makan nasi kucing dah. Apa yang nggak ada di Jakarta? Kita ngomong hidup susah. Obsesi kebanyakan. Hidup tuh mudah, cuma kita berat. Yang Anda nggak punya apa? Sekarang semua Jakarta apa aja yang dijual laku. Tuh lihat di Tanah Abang, yang kipas angin cuma paling-palingnya doang dijual. Siapa yang mau beli laku. Ada lagi teriskaan gagangnya doang. Ya ada yang saya bilang, ini siapa yang mau beli laku yang begitu. Nggak ngerti. Ada lagi kaset lama plus lagunya begitu. Di tengah-tengah pas tengah lagu ada laporan pertandingan sepak bola. Ya Anjas Marang bola segala macam. Ini kaset laku tapi begitu. Rekaman dari zaman dulu. Lagunya sekarang apa yang nggak ada? Ngomong hidup kita susah. Kita hanya yang stres. Angkasidak alazi angkoda zohrok yang bani kamu. Warafa'na laka zikrok. Optimis. Bukankah telah diangkat nama kalian? Udah dimuliakan. Muslim itu Allah tahinu la tazanu, jangan takut jadi sedih. Wa antumul a'launa, Anda lebih tinggi kalau Anda beriman. Udah dimuliakan, kita udah keren banget. Kulun ummati ilal jannah, Anda semua masuk surga. Ilaman aba, kecuali yang nolak. Kamu ya Rasulullah, kalau kata bahasa sini, emang ada yang nolak surga? Apa ada yang nolak surga Rasulullah? Siapa ya Rasulullah? Man atawani dakhul jannah, yang mengikutiku masuk surga, dakhul jannah. Wa man asani, siapa yang asai-asaian? Kalau kata anak SD, cuek bebek, pantatnya robek, digigit bebek, ya udah selesai, dia nolak surga. Takut abad, dia nolak surga. Jadi kok Allah jahat sih? Orang dimasukin neraka? Enggak, Allah udah abrakin pintunya. Allah udah abrakin, ibarat orang Jumatan, azan udah, qomat udah, masih ngerokok di depan jalan. Wajar. Ini pintu bis udah dibuka, dia belum naik. Ya bis jalan dong. Masa nungguin dia? Pintu udah dibukain, kita masuk ogah. Surga udah dibawa-bawakin. Jadi kalau bilang Allah nggak adil, entenya yang males. Udah dikasih tahu nih boleh ngelamar kerja, boleh. Kita nggak mau jalan, nggak mau masuk ke dalam. Ini ngantor masuk jam 8, kita di luar aja. Dicoret di absen wajar. Kok sih coret? Ya bapak nggak masuk. Saya masuk, bapak nggak masuk. Tadi saya depan pintu. Ya bapak depan pintu nggak masuk. Makanya duduknya dalam pintu Pak. Masih dihitung masuk ya enggak? Di luar pintu. Nah seringkali kita begitu. Kita ke Islamnya yang jadi masalah begitu. Udah dikasih jalan menuju surga masih dibilang Allah jahat. Jahat di mana sih? Yang jahat kan hati kita. Mau orang dengki, mau Allah dengki, mau Quran dengki. Dikasih tahu nggak mau. Terus tiba-tiba anak bengal, anak disalahin. Ente didiknya bagaimana? Anak disalahin. Ente didiknya bagaimana? Kan anak bagaimana orang tua? Orang tuanya bener aja anak bisa bangor. Apalagi orang tuanya bangor, anak berantakan wajar. Nggak jauh. Ya kan kalau orang tuanya baik, anak pasti baik. Belum tentu juga. Kalau dia nggak ikutin cara Nabi, jatuh nggak jauh Pak dari pohonnya. Buah jatuh nggak jauh dari pohonnya, tergantung. Kalau di bawahnya kali, lanjut sampai ke pulau sebelah. Pohon apel buahnya kemana? Nah, sering kali kita lupa nih anak keluarga kita nggak jaga, jatuh di kali di lingkungan orang rusak. Wallahu a'lam bishawab. Alazi akara zahra. Warafa'na laka zikra. Fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, bukan setelah kesulitan. Bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi tiap kita dapat kesulitan, kemudahannya banyak. Kita fokus sama kesulitan tadi. Bini operasi, kita mondar mandir di situ. Ngeteh bisa, sedekah bisa dong.
Kita sholat bisa, baca Quran bisa, nelpon saudara bisa, silaturahmi bisa sambil. Gimana? Iya nih, bini lagi operasi. Gimana? Kita nelpon teman malah gira, jadi nggak terlalu dipikir. Iya, alhamdulillah. Semangat ya teh, cemut kakak. Iya, cemut kan. Jadi bisa. Kita sibuk mendiri kita sendiri. Coba di saat itu kita berbagi, bisa juga. Bersama kesulitan ada kemudahan. Bukan ada kemudahan, banyak kemudahan. Inna ma'al usri yusron, nakiroh. Minimal 2, maksimal banyak. Enggak ada satu masalah di kita Allah berikan ujian kecuali Allah berikan di situ juga kemuliaan yang banyak. Maknanya itu. Jadi jangan khawatir. Jalan keluar ada di mana-mana. Cuma mati lampu. Kita nggak mau nyalain, nggak mau nyari ilmu, nggak mau dekat sama agama. Ini lampu mati, kita nggak nyalain. Ke dapur nabrak pintu, minggir nabrak jendela. Pas masuk lagi ternyata ke WC. Kenapa? Karena gelap. Di hutan, malam-malam, senter nggak ada, maksain diri jalan. Tambah nyasar nggak? Nyasar. Nyalain kebaikan apa? Nanya mau orang yang ngerti agama. Nanya psikolog, lah psikolog aja belum tentu benar hidupnya. Dari mana tahu Pak? Psikolog tuh paling banyak di barat. Tapi di barat paling banyak orang gila. Psikolog gak bisa nyembuhin kegilaan. Dia kerja, ente kasih duit, dia dengerin ente ngomong. Iya kan? Dia datang nih, dia dengerin. Oh iya Bapak, waduh, psikolognya baik. Iya, tadi dikasih kwitansi. Oh iya, Bapak gimana? Masalahnya? Iya, udah enak. Oh iya, kwitansinya dulu Pak. Gitu. Nggak selesai, kembali ke Allah. Nah ini nggak ada, Anda datang ke Ustaz, wah tergantung berapa jam. Enggak, datang aja cerita masalahnya apa. Ya Allahu a'lam. Bukan cuma itu maknanya. Makna kedua ada inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan ada kemudahan. Nanti jangan mengharapkan kemudahan kesuksesan kalau nggak berani ngelewatin kesulitan. Wah, Anda malu kalau diwawancara. Yang wawancara suka songong. Ya kalau ente nggak mau diwawancara nggak bakal jadi karyawan, kan interview. Bagaimana Bapak lulusan mana? Enggak, Anda nanya saya maksudnya apa ya? Dia wawancara, dia lagi wawancara. Lagi naik motor di stop polisi. Udah jangan gak usah stop Pak. Banyak gaya Bapak segala macam. Baru jadi polisi aja stop. Enggak, emang kerjaan dia. Kalau nggak berani ngelewatin kesulitan, jangan mengharapkan kemudahan. Kalau nggak berani datengin bapaknya, jangan ngarapin dapat anaknya. Itu Pak. Iya, tapi kalaupun didapat anaknya juga berarti zina. Iya kan, dibawa kabur ya enggak? Bawa kabur anaknya karena nggak berani bapaknya, zina. Masih mending ada yang bawa kabur bapaknya, anaknya juga. Wah, itu sakit tuh orang tuh berarti. Ditegasin, fa inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan ada kemudahan. Nggak usah khawatir, tenang aja. Nggak bakal Allah turunin badai pas itu matahari terbit. Nggak ada badai selamanya. Badai itu dikit. Nggak ada badai 24 jam, nggak ada. Paling berapa jam. Banjir juga sebentar. Dalam berapa tahun kita dapat banjir berapa kali. Yang kita ingat banjirnya. Dari SD sampai SMP ujian tuh sekali-sekali doang. Ujian semester, ujian dikit. Yang banyak kan santainya. Hidup tuh ujian dikit, cuma karena kita nggak siap tiap kali ujian kita astagfirullah. Ya Allah, kalau kita biasa istighfar di ujian, ya Allah, masya Allah, iya kali. Kalau sakitnya parah, saatnya menikmati kehidupan selesai. Nah, Faiza faraqta fansab. Untuk itu selalu optimalisasi potensi. Tiap selesai satu urusan, kerjain urusan lain. Jangan banyak diam, ntar kita mati. Air diam banyak kumannya. Air diam banyak penyakitnya. Manusia diam berarti dia mati. Bergerak karena diam berarti mati. Yang terakhir wa ila rabbika farghab. Ingat, cuma kepada Allah kita berharap. Jadi jangan berharap kepada selain Allah. Yakin Allah. Makna lainnya, kalau nggak bersama Allah berarti kita nggak punya harapan. Nggak punya harapan lagi. Kalau nggak bersama Allah, jangan ngarepin kebahagiaan dunia akhirat. Dunia bahagia belum tentu juga. Dunia orang kalau nggak dekat sama agama, awalnya aja kelihatan bahagia. Ntar pas udah tua, udah punya anak, mulai kelihatan stres ngegerutunya. Kalau ngaji tuh Indonesia, Jakarta berat.
Daerah mungkin lebih berat atau lebih ringan kita nggak ngerti. Tapi dunia tuh berat kalau orang nggak dekat sama Allah. Mau ngarepin siapa lagi? Mbak, sekarang ada istilahnya orang apa? Nggak ada yang bisa dipercaya. Istilahnya sekarang begitu. Semua kejujuran bisa dibeli sama duit. Sampai segitunya. Sampai semua orang kalau nggak yakin mau Allah, nih udah nggak ada harapan dah, udah hopeless semuanya. Kita mau ngarepin siapa? Pemimpin nggak ada. Terus kita mesti apa? Mesti nyerah gitu. Terus kita mesti cuek gitu. Enggak, masih ada Allah di bangsa bener dah. Nggak benar sekarang, nanti di bawah kita yang benar itu. Hadirin sekalian, itu yang hendak saya sampaikan. Mohon maaf atas tutur yang tidak teratur dan kata yang terbata-bata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal hadi ila sawa'is sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas paparan tausiahnya. Ada beberapa yang bisa kita ambil sebagai catatan bagaimana menjadi insan bahagia dengan lapang dada. Yang pertama itu jangan mudah marah. Yang kedua memaafkan kesalahan orang lain. Yang ketiga isi dengan Al-Quran. Yang keempat jaga sholat. Yang kelima keluarkan zakat. Yang keenam perbanyak taubat atau istighfar. Yang ketujuh jangan terlalu terobsesi pada dunia. Dan yang terakhir kita harus optimis. Mungkin demikian kajian kita pada siang ini. Mari kita tutup dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah.